Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dahlia, NPM 211100471. Di sini saya akan mengulas kembali materi pembelajaran konsep dasar IPS. Pertama, sejarah awal munculnya Social Studies. Pertama kali, IPS masuk di dalam kurikulum sekolah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi. Di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892. Latar belakang dimasukkannya IPS di dalam kurikulum disebabkan perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970 sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS di dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan Inggris dan Amerika. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan akibat pemberontakan G30S PKI. Dan bisa disimpulkan, IPS secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan berbagai konsep atau materi-materi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah kaitan antar ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial, kesamaan dan perbedaan. IPS dan ilmu sosial adalah kebutuhan umat manusia secara mendasar dan dapat dikatakan kebutuhan primer. Hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial lainnya sangat berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia meliputi produksi, konsumsi, pemeliharaan, perlindungan, transportasi, estetika, dan pemerintah. Dalam ilmu sosial, terurai disiplin yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, dan sejarah ilmu politik, dan hukum. Jadi, bisa disimpulkan dalam materi IPS ini adalah ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga adalah konsep, fakta, generasi, dan teori. Konsep adalah penanaman untuk sesuatu yang membantu seseorang mengenal dan memahami. Sedangkan fakta adalah informasi atau data yang ada dalam kehidupan dan kumpulan ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam membentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Sedangkan teori sendiri adalah proposisi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antar beberapa generasi. Yang keempat adalah ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Ilmu sejarah adalah suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang suatu hal. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan keadaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat, menggunakan sumber-sumber yang terbatas dengan cara terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kelima adalah struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS dalam ilmu politik, sosial, antropologi, dan psikologi.
Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analis sistem politik dan perilaku politik. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Dan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan antropologi studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Psikologi adalah pembelajaran tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.